وتلين يسعون وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبدو بها الذنوب وتسلو بها القلوب تنطلق بها الحسوب وتلين بها الشعور وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبدو بها الذنوب وتسلو بها القلوب تنطلق بها الحسوب وتلين بها الشعور وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبدو بها الذنوب تنطلق بها الحسوب وتلين بها الشعور وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. الفاتحة. الرحمن الرحيم. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam ini kita baca nasihat. Nasihat dari guru besar kita. Walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan beliau karena jarak dari tempat atau waktu hidup kita dengan beliau sangat jauh. Beliau adalah Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tidak berjumpa dengan wajah beliau, tapi kita berjumpa dengan kitab beliau, nasihat beliau yang dicatat kemudian secara turun-temurun disampaikan oleh para murid beliau. Di antara nasihat beliau mengatakan, idza ra'aital 'alima yufidu biqaulihi duna fi'lihi fa'lam annahu naqisun. Idza ra'aital 'alima, kalau engkau melihat ada seorang alim, seorang guru, seorang penyampai nasihat, mubaligh, ya, seorang guru, seorang ulama, manfaat ucapannya duna fi'lihi, tapi tidak manfaat perbuatannya, fa'alam annahu naqis, ketahuilah bahwa dia itu kurang, tidak sempurna. Ada apa enggak? Ada, ya. Nyampaikan saja, tapi perbuatannya tidak sesuai, maksudnya tidak mengamalkan. Walaupun tidak bertentangan, tapi tidak mengamalkan. Jadi ada orang alim, ada orang menyampaikan ilmunya, ilmu yang disampaikan itu tidak diamalkan oleh dia. Ada yang lebih jelek lagi, dia menyampaikan bukan mengamalkan, tapi yang diamalkan bertentangan dengan apa yang disampaikan. Nah, ini masuk dalam firman Allah Ta'ala, ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun, kata Allah. Ini orang yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan bertentangan dengan perbuatannya. Ini sudah jelek sekali. Apakah kalian menyampaikan, memerintah kepada orang-orang
bil birri, berbuat kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kalian sendiri melupakan diri kalian sendiri. Padahal kalian baca kitab, baca perintah Allah dan larangan Allah Ta'ala. Afala taqilun, tidak berakal kalian, kata Allah Ta'ala. Tapi di sini ada orang alim menyampaikan omongannya manfaat, mengandung nasihat, sehingga pendengar yang disampaikan kepada dia itu diamalkan oleh pendengar, tapi dia sendiri tidak mengamalkan. Fahuwa naqis. Ya, belum sempurna untuk menjadi seorang guru, apalagi mursyid, tidak bisa. Ya. Jadi mursyid tidak bisa. Mursyid itu artinya penuntun, yang menuntun perjalanan menuju pada Allah Ta'ala, itu mursyid. Nah, orang begitu tidak mungkin bisa jadi mursyid. Untuk jadi tuntunan tidak bisa. Kemudian yang kedua kata beliau, wa idza ra'aital muta'allima tufiduhul aqwal. Kalau ada orang penuntut ilmu, pelajar, ada orang pelajar, seorang santri, seorang yang suka hadir majelis, ya, muta'alim atau mustami', tufidul aqwal, nasihat, manfaat buat dia, wala tu'addibuhul af'al, tetapi perbuatan, contoh dari guru dari perbuatan tidak bisa dilakukan, ya, fa'lam annahu anit tahsili naqis. Ketahuilah bahwa orang itu mendapatkan manfaat dari sang guru itu masih mengalami kegagalan, katanya. Naqis, mengalami kegagalan dia. Jadi ada orang yang hanya mendengarkan omongan saja yang didengarkan, tapi perbuatan guru tidak ditiru, ya. Ini juga murid atau santri yang tidak akan mendapatkan kesuksesan yang sempurna. Ya. Terus wa idza ra'aita at-talib yantafi'u bi aqwali syaikhihi wa la yantafi'u bi af'alihi fanzur. Kalau kamu melihat atau bahkan kamu sendiri merasa sebagai talib, sebagai penuntut ilmu, bisa mengambil manfaat dari omongan-omongan atau nasihat guru, tetapi tidak bisa mengambil manfaat atau meniru perbuatan gurunya, maka ini perlu diteliti dulu. Pandur. Jadi nasihat guru, nasihat kiai, nasihat ustadz itu berupa omongan yang disampaikan kepada kita, itu secara seluruhnya itu harus kita ikuti, ya, semampunya, sebisanya. Kalau baru bisa sebagian kita lakukan sambil bertahap kita mengikuti apa omongannya, gitu ya, yang disampaikan. Tapi yang dilakukan oleh sang guru itu belum tentu semua bisa kita ikuti, gitu ya. Belum tentu semua kita bisa ikuti. Ya, apa contohnya? Apa benar? Apa yang dilakukan oleh guru, oleh seorang alim, oleh seorang kiai, atau oleh seorang mursyid yang dilakukan tidak semuanya bisa kita lakukan? Ya benar, tidak semuanya. Sebagaimana Nabi juga begitu, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menyampaikan nasihat,
menyampaikan ucapan itu namanya hadis ya. Hadis ucapan ya. Hadis ucapan, hadis qauli ya. Hadis qauli. Ada perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi itu juga hadis namanya ya. Namanya hadis. Cuma istilahnya hadis fi'li, hadis perbuatan. Ucapan Nabi yang didengar oleh para sahabat kemudian disampaikan kepada penerus dan seterusnya sampai sekarang, ucapannya itu namanya hadis juga. Cuma hadis qauli. Perbuatan Nabi yang dilihat, yang disaksikan oleh para sahabat kemudian diceritakan kepada generasi penerusnya dan kemudian penerusnya lagi sampai sekarang, itu namanya hadis fi'li, hadis perbuatan ya. Ada juga perbuatan sahabat ya, perbuatan sahabat Nabi. Sahabat Nabi melakukan sesuatu di hadapan Nabi dan Nabi ngelihat, menyaksikan. Nabi tidak mencegah, Nabi tidak melarang, berarti Nabi nyetujui gitu ya, mengiyakan. Walaupun Nabi tidak ngomong, hanya diam saja, itu juga hadis namanya hadis takriri gitu ya. Jadi hadis itu ada 3 macam, qauli, fi'li, takriri gitu ya. Pembiaran gitu ya. Pembiaran terhadap sesuatu yang dilakukan oleh sahabat Nabi di hadapan Nabi kemudian dibiarkan, nah itu berarti boleh dilakukan. Nah, ucapan Nabi, kalau Nabi memerintahkan kepada umatnya, kepada para sahabat dan seterusnya, itu berarti harus dilakukan. Harus dilakukan. Tapi perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan Nabi tidak semuanya boleh kita lakukan, ya. Tidak semuanya boleh kita lakukan. Karena perbuatan-perbuatan Nabi itu ada di antaranya yang memang khusus diperbolehkan untuk Nabi dan tidak diperbolehkan untuk umatnya, ya. Itu harus kita pahami. Kalau ucapan, kalau Nabi memerintah disampaikan kepada para muridnya Nabi siapa ya? Sahabat Nabi. Disampaikan kepada muridnya berupa perintah, kata-kata perintah, berarti harus dilakukan. Melakukannya secara bertahap menurut kemampuan kita dan terus meningkat. Tapi perbuatan Nabi, ya, perbuatan Nabi tidak semua boleh kita lakukan. Ya. Satu, tidak semua boleh kita lakukan. Ada juga tidak semua mampu kita lakukan. Ada juga tidak semua harus kita lakukan. Beda nih ya. Pertama, tidak semua boleh kita lakukan. Yang kedua, tidak semua mampu kita lakukan. Tidak semua harus kita lakukan. Ini beda perinciannya. Tidak semua boleh kita lakukan. Contohnya apa? Kawin lebih daripada 4. Ya. Nikah lebih dari 4. Khusus untuk Nabi. Khusus untuk Nabi. Jadi kalau ada orang nikah 6, ngamalkan sunnah Nabi, haram itu. Ya. Ada tuh di Madura. Istrinya berapa? 9 atau 10? 9 ya. Dikumpulkan satu rumah lagi. Wah, ini sudah 8. Ya. Walaupun dia sudah haji setiap tahun haji, ya. Tiap tahun haji. Sedekahnya luar biasa, sholat malamnya selain sholat ibadahnya, sholat, semua ibadah dilakukan sudah, ya. Kita masuk ke rumahnya ada lemari khusus untuk koleksi haji tahun sekian, haji tahun sekian, haji tahun sekian. Jadi kopiahnya sampai 25 kopiah, semuanya ada tahun hajinya, gitu ya. Tapi kalau begini, pendosa, ya, nggak bisa. Tidak semua apa yang dilakukan oleh Nabi boleh kita lakukan.
Ya. Nikah lebih dari 4. Sampai mau nikah lebih dari 2 silakan. Ya. Tapi batasnya berapa? 4 sudah. 4. Lebih dari itu harus lepas dulu yang 1 baru nikah. Ya. Kalau dipaksakan nikah yang kelima, maka yang kelima itu, yang keenam, ketujuh terus nilainya zina. Ya. Apalagi contohnya yang tidak boleh kita lakukan, nikah tanpa wali, tanpa saksi, gitu ya. Nggak boleh nikah tanpa saksi, nggak boleh. Nabi boleh, gitu ya. Karena saksi untuk Nabi adalah Allah langsung, gitu ya. Ada orang datang kepada Nabi menyerahkan dirinya untuk Nabi, boleh. Boleh. Kita mau ikut-ikutan, ini sunnah Nabi, nggak boleh, gitu ya. Ini yang pertama, ya. Tidak semua boleh kita lakukan. Yang kedua, tidak semua mampu untuk kita lakukan. Tidak semua apa yang dilakukan oleh Nabi mampu untuk kita lakukan. Ya. Tidak makan sampai 40 hari, ya. Mau tidak makan, mau puasa sampai puasa wisol, ya. Mau puasa nyambung. Ada sahabat yang didengar oleh Nabi mau puasa nyambung, ya. Tidak makan sampai berapa hari, karena dia merasa bahwa Nabi begitu tinggi ibadahnya, kita tidak bisa nyalahkan Nabi. Paling tidak kita mendekati Nabi, terus maksakan diri begitu. Nabi kemudian mengatakan, kalau memang mau kuat-kuatan, ayo. Saya makan, tidak makan, Allah yang ngasih makan. Kenyang terus, ya. Nabi kan lebih mulia daripada malaikat. Malaikat itu makanannya tasbih, ya. Malaikat la akla wala syurba lahum. Tidak makan, tidak minum makanan atau minuman. Tapi yang bikin kenyang malaikat itu adalah tasbih. Begitu mengucapkan subhanallah, kenyang, kuat, ya. Alhamdulillah, tambah kuat. Nabi Muhammad lebih dari malaikat. Ya. Seandainya Nabi tidak makan sama sekali, mau kuat-kuatan, tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu. Ya. Tidak semua wajib kita lakukan. Ya. Tidak semua yang diwajibkan kepada Nabi wajib kita lakukan. Ya. Ada sesuatu yang buat kita sunnah, untuk Nabi wajib. Ya. Buat kita sunnah, untuk Nabi wajib. Nabi qiyamul lail wajib. Gitu ya. Bangun malam untuk tahajud wajib. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila, sampai akhir. Ini ayat untuk Nabi wajib. Wajib untuk bangun malam. Kita tidak wajib. Ya. Salat duha untuk Nabi wajib. Untuk umatnya tidak wajib. Gitu ya. Nah, sekarang kita berpindah ke sini. Guru, masyayikh, para guru. Tidak semua apa yang dilakukan oleh sang guru mampu untuk dilakukan oleh sang murid. Begitu juga, ya. Hanya di sini katakan idza ra'aita talib yantafi'u bi aqwali syaikhihi wa la yantafi'u bi af'ali. Jika engkau melihat ada seorang murid berguru kepada seseorang, kemudian dia bisa mengikuti dan mengamalkan apa yang menjadi ucapan gurunya, tapi dia belum mampu untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh gurunya, fandur, maka lihat dulu. Fa in lam tara fi af'ali syekh ma tahsul bihi al-fa'idah. Jika apa yang dilakukan oleh guru itu adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ilmu yang harus diamalkan, ya, falaysa bisyai', maka tidak masalah.
Kalau ada seorang murid, saya nggak mengikuti guru saya dalam hal ini. Nah, lihat, yang tidak diikuti urusan yang berhubungan dengan ilmu atau tidak, ya. Jadi tidak semua harus diikuti apa yang dilakukan oleh guru. Kalau tidak ada hubungannya dengan ilmu, maka tidak masalah. Seperti apa? Hobi, ya. Hobi guru dengan hobi murid lain, ya. Guru hobinya kemana, murid hobinya, guru hobinya makan apa, murid tidak senang. Tidak boleh dipaksa, murid harus senang sama apa yang dimakan oleh guru. Katanya kamu ta'aluk kepada guru, harus senang. Tidak wajib, ya. Karena ini tidak ada hubungannya dengan ilmu. Kemudian wa idza ra'aita af'alahu tufidu walakin la yahsun lit-talib an yastafida fala ta'tad bihi. Jika memang apa yang dilakukan oleh sang guru itu perlu untuk ditiru, tapi murid belum mampu untuk meniru, maka juga tidak bisa disalahkan. Ya. Jika sang guru ini melakukan sesuatu, terus murid belum mampu mengikuti karena faktor umur mungkin, ya. Guru sudah melakukan suatu mujahadah tertentu, bentuk-bentuk ibadah yang khusus, kemudian muridnya belum mampu melakukan karena umurnya belum mencapai, maka tidak bisa dipaksakan murid untuk harus mengikuti, gitu ya. Jadi apa yang kita ambil manfaat di sini adalah bahwa murid, pertama, murid diwajibkan untuk mengikuti apa yang menjadi petuah sang guru, penyampaian sang guru, apa yang disampaikan yang berupa perintah atau anjuran. Kalau itu perintah maka harus dilakukan. Tetapi sang murid ini tidak harus mengikuti apa yang dilakukan oleh sang guru, ya. Dan tidak menyebabkan sang murid ini tidak tunduk kepada guru kalau dia belum bisa melakukan apa yang dilakukan guru. Jadi sang murid ini belum bisa melakukan apa yang dilakukan oleh guru, tidak bisa dikatakan kamu kok tidak tunduk sama guru, tidak ta'aluk sama guru, tidak bisa. Ukuran seorang itu taat kepada guru itu tidak harus apa yang dilakukan persis seperti gurunya, gitu ya. Paham ya? Ukuran seseorang murid, dikatakan seorang murid yang taat kepada guru, bukan harus melakukan persis apa yang dilakukan oleh gurunya. Bisa jadi apa yang dilakukan oleh gurunya tidak ada hubungan dengan ilmu, ya. Itu hanya sesuatu yang nilainya duniawi. Kemudian guru tidak mengikuti, murid tidak mengikuti, tidak masalah. Kenapa kok kamu tidak pergi ke sana? Kan gurumu ke sana, ke kota itu. Loh, saya punya urusan yang lain. Nah, tidak masalah. Terus yang kedua, kenapa kamu kok tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh guru? Guru melakukan ini, kenapa tidak kamu mengikuti? Saya belum mampu mengikuti, belum mampu dan belum waktunya. Jadi ada sesuatu, bukan hanya sesuatu, ada banyak hal yang dilakukan oleh guru, murid belum boleh mengikuti, gitu ya. Ada waktunya. Di antaranya adalah dikarenakan sebab faktor umur, gitu ya. Karena faktor umur ada hal-hal yang belum bisa dilakukan sebelum mencapai umur 40 tahun, ya. Kalau sudah 40 tahun ke atas baru bisa diizinkan sang murid untuk mengikuti, ya. Ini diantaranya. Mudah-mudahan manfaat. Ya. Kemudian ada satu lagi nasihat ringan dari beliau. Man ahabba an yusofa bima laisa indahu minal khair wa kariha
an yuzkar bima fihi minasyarr fa'lam annahu mura'in. Artinya, barang siapa yang senang untuk disebut-sebut, dipuji-puji dengan sesuatu kebaikan yang dia tidak memilikinya, ya, dipuji-puji, senang, padahal dia tidak melakukan perbuatannya, dan dia tidak senang untuk diingatkan tentang kejelekan yang ada pada dirinya, maka ketahuilah bahwa orang itu adalah orang riya. Jadi pengertian riya kita kan sering mendengar, ya, jangan riya kamu, ya, jangan riya. Arti bahasanya riya itu pamer amal, ya, pamer amal itu riya. Tapi di sini Imam Haddad mengatakan ada juga jenis riya yang lain yang juga nilainya sangat buruk di sisi Allah Ta'ala. Sifat apa itu? Senang dipuji dengan sesuatu yang dia tidak melakukan, ya. Dan dia tidak mau klarifikasi, tidak mau menjelaskan bahwa tidak seperti itu hakikatnya saya. Jadi ada orang muji-muji, Masya Allah sampeannya wajahnya berseri, yakin sampean ini ahli qiyamul lail, diam terus, ya. Padahal tidak pernah qiyamul lail, ya. Sampean wajahnya bersih. Ini bekasnya qiyamul lail kalau dilihat dari ciri-ciri yang saya baca. Mungkin ada orangnya yang berkata begitu, ciri-ciri yang saya baca, tanda orang yang suka qiyamul lail, suka bangun malam untuk ibadah, itu wajahnya berseri, wajahnya bersih, ya. Sampean ini saya lihat begitu. Dia tidak klarifikasi, tidak, saya belum sampai ke situ makom saya. Tapi malah dia diam, ya, dia diam. Malah kemudian dia juga nasihati orang, iya memang dia mulai ada manfaatnya, bikin wajah berseri. Nah, dia mendukung, mengiyakan dan menguatkan omongan orang yang memuji dia, padahal dia tidak melakukan itu, ya. Atau sedekah mungkin, ya. Ini siapa lagi yang sedekah kalau bukan sampean? Pokoknya saya yakin sampean, ya. Kan ada orang tuh, ya. Ini orang yang di kampung ini semua bisa makan, bisa terbantu. Siapa lagi kalau bukan sampean? Saya yakin 100% sampean yang melakukan. Nah, terus dia diam. Ya di hadapan Allah. Sebaliknya, ditegur terhadap kesalahannya dia mangkal, marah, ya. Sampai jangan gitu. Terus dia marah, ya. Nah, ini juga tanda bukti bahwa dia adalah orang yang mura'in di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yubaid min hadhihi sifat seperti itu. Allah menjauhkan kita dari sifat yang buruk dan tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la tu'alina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asraq wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آمين. محمد الرسول الفضيلة والشرف والرفيعة وقاسم المقام ربي اغفر لي ولوالدي يا 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 ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الاخره. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله